mau kita taysirul akhlak ilmu akhlak. Saniki tentang adabul masajid. Adabul masajid, adab di dalam masjid. Karena saya yakin ibu-ibu sedaya niki para ahli masjid sedaya, amin. Maka kedah kertos iki adabe teng masjid iki napa mawon. Jangan sampai melanggar ya, adab yang ada di dalam masjid. Adabul masajid itu kira-kira adab di dalam masjid. Al masajid itu kira-kira masjid itu buyutullah, kira-kira umay Allah. Masjid itu umay Allah ya, sebutane walaupun ini sebutan secara kiasan, butuh arti secara langsung ya, bukan artinya masjid ke tempat tinggalnya Allah sanes ya. Jadi Allah tidak tinggal di dalam masjid, cuma kiasan istilahnya itu masjid itu umay Allah ya. Maka siapa saja yang datang ke masjid maka hendaknya mengikuti aturan syariat yang sudah Allah siapkan untuk umat Islam yang hendak masuk ke dalam masjid. Ada benar pemawon mungkin. Waman utawi sapane wong nalika den kang den gantungaken apa kalbu atine man biha ka masjid ataluhum maka ngiyubi iman sapa Allah Ta'ala fi dirhi dalam pengiyubi Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Jadi barang siapa yang menggantungkan hatinya ke masjid maka besok di hari kiamat akan mendapatkan au-au apa ya aneh ya pokoknya au-au lah apa maksudnya au-au akan diberi apa ya keteduhan ya, karena di yaumul padang mahsyar itu kan matahari diturunkan sehingga panasnya luar biasa, dan orang yang hatinya selalu bergantung ke masjid nah itu akan mendapatkan penutup hijab dari panasnya matahari yang diturunkan ya, jadi mendapat pengyub-yub ya di hari kiamat. Kama fil hadis kaya keterangan yang dalam hadis sayat labu maqad dan sukri opal masyhur maqul ilaiha mari masjid bisyakin kelawan bronto mangasakinati sertane anteng wal maqar lan jabiko. Yang dicari dari kita sebagai seorang muslim itu bronto itu senang, rindu ya, kesengsem pokoknya pengennya masjid terus. Orang subuh dulu asal maghrib isya kok ya pengajian di masjid ya, karena perjanjian di masjid ya, karena kegiatan masjid mangkat. Nah itu orang yang berontok, orang yang kesengsem, orang yang rindu terhadap masjid ya, itu sudah akan mendapatkan iu-iu ya, dan anteng dan jatmiko nek mangkat di masjid sing anteng aja gemrungsung aja apa cepet-cepet, walaupun misalnya sering jamaah lah kok wis komat ya ngelakuinnya santai baik aja buru-buru ya, karena buru-buru itu perbuatannya setan. Jadi mangkat di masjid ya walaupun ketinggalan jamaah ya buru-buru ya, santai saja. Paduhulu halam manjing masjid bil jumlah kelawan sikil teman mangatang divi serta bersiake nalaihi insan delorone man orijaing jabane masjid. Nek mlebu masjid ada be sing pertama nganggo sikil teman, sing idhok sikil pertama mengelantai masjid itu sing teman kali mau setengah kemana mau bu tengah masuk masjid apa temannya kali mau setengah ya, jadi
Sikil sing tengen sing pertama diinjakan kakinya ke lantai masjid sing tengen. Nah niki kan enten tanggane ya. Maka sikil pertama sing nginjak tangga itu sing tengen. Ya usahakan sing tengen, adabe sing tengen. Serta bersihake sandal lorone maneh sandal kotor dibersihkan dhisik, ada ijik-ijik mlebu masjid wis sandal kotor. Maka sikile juga melu kotor. Ya maaf berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Baqaluhu inda duhulan dunga sapa man ing nalikane manjing ing masjid dongane Allahumma ftahli abwaaba rahmatik Allahumma ftahli abwaaba rahmatik sikil tengene diidek nang lantai masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik apal Bu Allahumma abwaaba rahmatik sikil tengene diidek nang lantai masjid ya karo doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik Allahumma duh Gusti Allah iftah bukakan sapa tuan li marang ingsun abwaaba rahmatik ing pira-pira lawane rahmate Tuhan dongane kados niku mudah-mudahan Gusti Allah buka pira-pira lawang rahmat. Ya jadi doane muga-muga Allah buka lawang rahmat karena kita mau masuk ke dalam masjid. Rahmat Allah anane nang masjid. Ketika masuk masjid doane minta dibuka rahmat Allah karena kita juga mendapatkan rahmat Allah di dalam masjid. Wada'u lan lakoni wada'u tahiyatul masjid lan lakoni salat tahiyatul masjid. Adabe niku nek menurut masjid pun siga tengan bisit kalau doa Allah muftah ya rahmatik manjat masuk ke masjid salat sunat tahiyatul masjid niatnya atas Bu usolli sunatat tahiyatul masjid ya rahmataini mustaqbil qiblati sunatan lillahi ta'ala ya niat salat tahiyatul masjid rong rakaat wa taslimu lan uluk salam nek mlebu masjid itu uluk salam teng lawang masjid itu pada mlebu masjid salam assalamualaikum warahmatullahi salam ya karena niku umahe Allah sing jawab salam kudu menungsa ya walau kola lan senajan sepi apa masjid nanas saking menungso walaupun masjid iki kosong langka sapa-sapa tetep adabe kudu salam walaupun langka menungsa misalnya jamaah subuh teka awal dewek keruna sapa-sapa nang masjid ya tetep mulu masjid salam ya salam mulu masjid tetep salam ya kalau oleh anahu atau masjidul masjid iku layahlu ora sepi apa masjid minal jinni saking jin wal malaikati lan malaikat. Kenapa dianjurkan untuk memberikan salam? Karena masjid ini tidak akan sepi dari makhluk Allah lainnya walaupun tidak ada manusia. Sing jelas malaikat karo jin iki enten teng lebete masjid. Maka ketika kita uluk salam sing jawab malaikat karo jin walaupun nama Allah tidak ada manusia tetap disunahkan dianjurkan salam. Maka sing jawab salam malaikat karo jin. Salam kan doa itu. Nek kita salam mendoakan, nek dijawab salam kita juga didoakan. Lah sing jawab salam itu malaikat. Lah ketika malaikat mendoakan kita itu mesti doanya lebih gampang diijabah Allah karena malaikat tidak memiliki dosa. Malaikat dia makhluk sing ora duwe dosa karena tidak diberikan nafsu. Beda kali kita ya enten nafsu, kadang maksiat, kadang punya dosa. Orang kadang malah sering ya sering ya. Tapi nek malaikat orang taat patuh dari Allah. Kon jaga masjid ya jaga masjid, kon jaga laut ya jaga laut, kon jaga gunung ya jaga gunung. Kon tasbih sampai kiamat ya tasbih sampai kiamat. Tidak pernah membangkang terhadap perintahnya Allah.
Maka nek kita urut salam masuk dari masjid, dijawab sama malaikat, berarti malaikat doakan mari kita. Ya, sehingga mudah-mudahan doanya gampang dijawab nang Allah. Wal julusu lan nunggu biniati taqarrubi kelawan niat ngaparep marang Allah, muraqabatan nginjen sapa Allah Gusti Allah taala. Wal iksaru lan ngakeh-akeh minadzikri saking eling maring Allah. Nek wis mlebet masjid ditambah lenggah lan niat taqarrub ila Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah atau niat iktikaf. Ya, niat iktikaf. Terus niat iktikaf, Bu. Nawaitul al-iktikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pun niat dereng ketua teng masjid pun niat dereng. Lah seniki niat sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul al-iktikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Niat ingsun iktikaf ing dalam iki masjid sunat krana Allah taala. Lungguh kita sedaya niki selama lungguh teng dalam masjid itu angsal pahala saking Allah. Nah, niat meparek kali niat iktikaf ing dalam masjid. Nek saged ditambahi dzikir, lawan enten waca Al-Qur'an, enten perjanjian, enten Asmaul Husna dan lain sebagainya, dan itu tanda mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sehingga sing maos ampun sing teng miktok. Ya, sedaya umut maos. Dados sedaya angsal pahala. Fahabsun nafsi lan nyegah awak anil syahwati saking nafsu. Wajibinabul husumati lan ngetoi para padu, mencegah dari nafsu. Ya, nafsu apa masjid. Ya, nafsu sing elek. Nafsu sing elek karena nafsu itu identik dengan kejelekan. Ya, karena kita itu manusia diberikan 3 jenis nafsu teng Allah. Sing pertama nafsu amarah, sing kedua nafsu mutmainnah, sing ketiga nafsu lawamah. Nafsu amarah yang selalu mengajak kepada kejelekan, berbuat dosa. Niku namanya nafsu amarah. Apalagi nek emosi, ya sok ora kontrol apa-apa metu, ya. Niku nafsu amarah. Nafsu mutmainnah itu sing tenang, anteng. Nafsu lawamah itu yang sedang-sedang saja. Ya, jadi sing paling gede ya nafsu amarah niku. Ya, maka jangan ada nafsu amarah apalagi kesu. Ya, makan di sini wajib nabul wudu mati ngetoi mari para padu. Nang masjid kok malah padu. Ya, mboten asal padu. Ya, sendalnya diselang sedelang mana harus cuci kaki misalnya rauli, akhirnya padu ke masjid. Dan itu ampun, ya, bukan asal padu, itu nafsu amarah, ya, harus dikendalikan. Wa Allah yang takilalan yentok lan ora pindah makani saking panggonane wong ilal hajati kejaba krana butuh. Wa Allah yang sidalan yentok ora ketungkul dolatan ing barang kang ilang. Yang selanjutnya diusahakan tidak pindah dari tempat duduknya. Begitu datang masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, lungguh, dzikir, itikaf, itikaf wis kono bae, aja pindah-pindah. Ya, aja pindah-pindah wis kono bae menang jagong. Ya, kecuali butuh misalnya ke kamar mandi lagi pindah butuh, ya. Memang bermandi tempat awal diusahakan
diusahakan adabe terus niku. Ya, walaupun anak keterangan sing menyebutkan bahwa nek sholat nang masjid gue usahakan pindah-pindah, pernah ketemu kon pindah-pindah sholat aja nang setempat ae nang apa? Hah? Kon dadi saksi tempat teh. Saksi tempat teh. Tapi itu mriki kan amun pindah-pindah. Sholat nang mriki ikut nang mriki mawon, amun pindah-pindah. Jadi istiqomah, konsisten satu tempat. Wala yang sida dolakan lan ora ketumpul maring barang kang ilang. Ya masa nang masjid, nek nang masjid kemudian anak barang sing ilang, aja ketumpul boleh di barang sing ilang. Misalnya sendalnya hilang, nang masjid pengajian sendalnya hilang. Ya, ketumpul boleh di sendal muter-muter akhirnya orang pengajian. Nah, ya. Kalau sendal hilang ya wis men. Tujuan awalnya masjidnya apa? Nah, tujuannya pengajian ya wis fokus mau pengajian. Ya, tujuannya berarti ya fokus berarti ilmu. Ya, kalau sendal hilang ya masuk mana tidak boleh di. Yang penting tidak melenceng dari tujuan awal datang ke rumah menuju masjid. Wala yarfa'al yen ta ora nyuruhake sautahu ing suarane wong bi hadratil musallin ana ing ngarepe wong kang salat. Nek enten wong sing salat nang jero masjid ampun ngomong seru-seru mengganggu kekhusyukan wong sing salat. Ya, tidak boleh mengeraskan suara ketika ada orang yang sedang sholat di dalam masjid. Ya, tunggu di situ rampung sholat, ngomong misalnya, ya, ditahan omongannya. Ya, nek bisa ya sendiri-sendiri, baik ngomong aja seru-seru, mbok ganggu sing lagi sholat. Wa alla yamurra lan yen ta ora liwat baina aidihim ing dalem antane ngarepe wong kang salat aja liwat nang ngarepe wong sing salat. Nah, maka biasane wong sing salat dia anak sutroh atau sutroh teng mriki mboten enten sih ya. Sutroh itu penghalang salat biasanya nang masjid-masjid ana sing kayu semene papan. Ya, kalau sampai benar orang sholat sebagai batas. Nek orang gak usah sajadah tapi ya, nek gak usah sajadah ya batasnya sajadah. Tempat sholatnya wong gue ya sajadah gue. Jadi nek anak sajadah ya jangan lewat di depan orang yang sedang sholat melangkahi sajadah, muter. Ya. Lah diusahakan nek kita mlebet masjid juga ampun sholat nang daerah sing biasa nggo liwat wong. Lah ngerti-ngerti nang arep lawang malah sholat arep lawang. Situ priwe. Ya kan malah ngalangi wong sing arep lewat. Ya. Ngerti-ngerti arep lawang sholatnya arep lawang. Ya geser titik lah bisa nggo liwat. Ya. Jangan melewati orang yang sedang sholat, juga jangan sholat di tempat yang suka buat lewat orang, ya. Lawang benar-benar lawang sholat. Ya, orang sing arep mlebu ya jadi muter-muter. Orang sing arep metu ya jadi muter-muter. Ya. Nah, jadi itu ya nek boten enten sutroe, nek boten enten sajadah. Karena sajadah itu batas sholat itu sajadah. Jangan melewati, jangan menginjak sajadahnya orang yang sedang sholat. Adab terus nih. Wa alla yastaghila lan yen ora ketumpul bison ma'atin kelawan penggawean wa alla yahudolan ora kena ngomong sapa wong bil kalami dalam guneman ahli dunya ing dalam guneman ahli dunya. Dia selamalan supaya selamat sapa wong minal wa'idi saking pengancem al-waridi kang laku fi qauli nabi dalam pengetikan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada di dalam masjid
tidak menyibukkan diri dengan perbuatan dan tidak berbicara dengan pembicaraan masalah duniawi. Nek teng masjid ampun ngomongna masalah dunia. Ya karena masjid itu tempat boleh pahala. Masjid itu mau ngaji, mau sholat, mau jamaah, mau pengajian, pokoknya itu masjid. Nah, jadi adab masjid bukan tempat untuk membicarakan masalah duniawi. Teng lebet masjid nek badhe ngobrol masalah dunia nang teras, nang jaba masjid, monggo ya. Tapi nek teng lebet masjid ampun, ya bukan tempatnya untuk membicarakan masalah duniawi. Nang masjid ketemu tanggane malah diutang, misalnya, ya ampun nagih utang, mungkin bersolat lagi ya. Nang jaba masjid, jangan jalan masjid, ya. Atau mau ngomongin langsung lagi ya, saya nang masjid. Dan ini diancam menurut pengertiannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yaitu teko fi akhir zaman, dalam akhir zaman sapa nasun menungso min ummati saking umat ingsun yatuka kang padha teko al masajid ing pira-pira masjid yaqudu kang padha lungguhan fi hadal masjid holakon tur mubeng holakon zikru dunya utawi omongane pira-pira ahli dunia wa hubud dunya lan demen dunya ratu jali suhum lan ojo lungguh sapa sira hum ing nas falesa mengko ora ana lillahi kedue Allah bihim kelawan nas apa hajatun hajat. Niki pengertian Kanjeng Nabi, nanti akan datang pada akhir zaman orang-orang dari umatku yang datang ke masjid dan duduk di dalamnya, kemudian mubeng-mubeng malah ngomongna masalah dunia karena kecintaannya terhadap dunia. Akan datang suatu masa pada umatku yang datang ke masjid malah ngobrol masalah dunia, bukan tempatnya di masjid ngobrol masalah duniawi. Ya, jadi tempatnya ibadah, tempatnya sholat, tempatnya tahajud, tempatnya zikir, tempatnya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi nek pada ngobrol masalah dunia, ampun teng masjid. Faida aroda mongko nalikane ngarepaken al-buruja ing metu talibun mongko den suprih min saking wong al-budku ngawiti bil yusra lawan sikil kiwe. Oh ya cuman yen to nyelehake sapa wong malah dohri naklihi ngatasé dhuwure sendale wong. Summa yalbasu mongko nganggo sapa wong al-guna ing sikil tengen awalan ing dalam kawitan. Tuh. Adab yang selanjutnya ketika keluar dari masjid. Nek wau masuk masjid tangan ditempelkan dulu sambil baca doa Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Nek medal sikil kiwe disin tapi ampun dilebetaken teng sendal. Karena sunnah itu nek kangge sendal tetep sikil tengen. Ya. Jadi sikil kiwe diletakkan teng pinggirnya sendal, itu sendal misalnya. Letakkan ya sikil kiwe, nembe sikil tengene lebetaken teng sendal. Ya, sikil kiwe teng sampingnya sendal, sikil tengene lebetaken teng sendal. Harus sikil kiwene junjung lebetaken sendal kiwe. Ya, adabe terus niku mlebete sikil tengen disit, metune sikil kiwe disit, tapi nganggo sendalnya tetep sikil
tenan dhisik. Aja sikil kiwe. Ya sikil kiwene nek misale samping sendal kotor ya nang dhuwure sendal. Boleh. Dhuwur sendal sikile diitek, tapi aja telepon tekan sikile. Ya nang dhuwure sendal kok diitek, nah, sikil tengene lebetaken sendal tengen, nembe sikil kiwene lebetaken sendal kiwe. Nah, itu ada benek medal saking masjid. Wal yaqul inda hurujihi becik ngucap sapa wong nalikane metu saking masjid. Lah niki doane medal saking masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Melebat masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Metu masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa itu? Melebat masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Metu masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma dukus jawab ini setuhune ingsun as'aluka nyuwun sapa ingsun Tuhan fadlika saking kautamaane Tuhan. Nek mlebet masjid nyuwun pintu rahmati buka, nek medal masjid nyuwun keutamaane dipanyaken teng derek. Keutamaan ya keutamaan apa ya? Keutamaan ibadah nang masjid pahalane nang derek kabeh. Ya. Allahumma ftah li abwabik, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa itu? Dari dipraktekkan esok yang masjid, ya. Itu praktekkan dong. Masa orang diapalnya itu aneh. Allahumma ftah li abwab rahmatik, Allahumma inna as'aluka min fadlik. Munggah tangga sikil tangan. Doane Allahumma ftah li abwab rahmatik. Medal masjid sikil kiwe doane Allahumma inni as'aluka min fadlik. Qala dika sapa nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allahu dika sapa Allah ta'ala sapa Allah inna buyuti teman setune pira-pira umay ingsun fi ardil masajid fi ardi dalam dalam bumi ingsun iku masjid itu pira-pira masjid sesungguhnya rumahku di bumi itu adalah masjid. Nah ini pengetikannya Rasul tapi saking Allah jenenge apa? Hadis qudsi ya jenenge hadis qudsi sing ngendika Rasul tapi isi pengetikannya saking Allah jenenge hadis qudsi. Nek wahyu saking Allah melalui perantara malaikat Jibril yang Nabi Muhammad kon disampaikan. Nek hadis qudsi Rasul sing nyampekan tapi asalnya saking Allah. Ya jadi sesungguhnya ummahku di bumi itu adalah masjid ya. Jadi betul mau sing awal innal masajida buyutillah. Masjid itu umay Allah sesuai dengan hadis qudsi niki. Wa inna zuwari teman setune wong kang niliki fiha indal masjid iku ammaruha wong kang ngerameaken masjid. Sesungguhnya orang yang tilik masjid itu adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Ya, masjid itu umay Allah. Barang siapa yang datang ke dalam masjid adalah orang-orang yang dikategorikan orang yang meramaikan masjid. Orang yang meramaikan masjid tadi insya Allah mendapat yub-yub ya, teng akhirat mungkin. Fatuba maka bejo ling abdin kadue kawula tato haru kang nyuciake fi baitin dalam umay masjid. Sangat beruntung bagi seorang hamba yang membersihkan umay Allah yaitu masjid. Sumazaroni mengkoni liki sapa ingsun fi baitin dalam umay ingsun fahakun mongko iku
muliake malal masuri ing atas kang niliki ayyukriha yen to den muliake zairahu ing wong kang niliki. Jadi sangat beruntung bagi orang yang mau mensucikan rumahnya Allah yaitu masjid. Dan barang siapa yang datang ke dalam masjid, yaitu sama dengan mengunjungi Allah. Nek sudah mengunjungi Allah, umay Allah, maka berhak bagi dia untuk mendapatkan kemuliaan dari pemilik rumah. Masjid itu umay Allah. Barang siapa yang datang ke masjid, maka dia berhak untuk dimuliakan oleh pemilik rumah. Lah masjid umay Allah. Kita datang ke masjid, maka kita sebagai tamu kan, sebagai tamu, maka sebagai tamu kita berhak untuk diberikan kemuliaan oleh Allah pemilik masjid itu sendiri. Sama seperti kita ketika bertamu ke rumah orang, ketika kita bertamu silaturahim ke rumah orang, kita tamu maka berhak dimuliakan. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib hukumnya memuliakan tamu. Tamunya datang ke rumah ya dimuliakan. Ya, begitupun itu kan apa? Aturan dari Allah. Maka itu juga berlaku bagi kita ketika kita menjenguk rumahnya Allah. Kita datang bertamu ke rumahnya Allah, maka Allah berkewajiban memuliakan kita yang datang ke rumahnya. Ya, seperti ibarat kita diwajibkan memuliakan tamu ketika datang ke rumah kita, maka Allah pun berkewajiban memuliakan orang yang datang ke rumahnya Allah, yaitu masjid. Wan Anasin saking Anas radhiyallahu anhu man utawi sapane wong asroja kang madangi sapa man fi masjidin dalam masjid sirojan kelawan pepadang lam tazal mongko ora kingsir-kingsir sapa malaikat wa hamalatun kang teko jogo wa hamalatul arsi kang jogo arsy iku tastaghfiru nyuwun ngapura lahu mariman madama selagine ana fidalika ing dalem mengkono-mengkono malaikat al-masjid masjid sunuhu ing padange lampu. Lan iki enten hadis malis Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang madangi masjid, menyalakan lampu masjid. Sekarang kan anaknya lampu ya listrik. Nah, nek biyen ndak karo setir, obor, kan listrik. Barang siapa yang madangi masjid, menyalakan lampu masjid sore wengi, ya. Barang siapa yang menyalakan lampu masjid, madangi masjid, maka akan didoakan oleh malaikat penjaga arsy, dimintakan ampun oleh malaikat penjaga arsy selagine lampu gue sih nyala yang masjid. Ya, barang siapa yang madangi masjid, menyalakan lampu masjid, maka malaikat penjaga arsy akan memintakan ampun bagi kita kepada Allah selagi lampu gue nyala. Ya, berarti ya minimal maghrib sampai isya. Sing nang jero masjid, sing nang jero ya sampai esuk. Nah, sing nang jero masjid kan nyampe baris salis di pateni. Nah, nek maghrib dinyalakan. Nah, sing nyalakan lampu ya berarti madangi masjid dan itu disunahkan akurat malaikat penjaga arsy sampai lampunya dipateni maning. Dan itu madangi lampu niki hadise ya. Madangi kelawan pepadang ya. Madangi masjid ya, madangi masjid kali lampu. Nek kan dari lampu internet obor lilin namanya kali lilin. Lah sedikit enten lampu listrik ya, lampune dinyalakan sing madangi masjid. Maghrib
misalkan madangi masjid tujuannya mau ibadah. Tujuannya mau ibadah. Nek bisa ya melu ibadah, aja nyalakan lampu tok. Karena madangi masjid dia di doa malaikat atau masjid nyalakan lampu tok. Dia melu sholat jamaah juga. Di nyalakan lampune melu sholat jamaah maghrib isya cepat ini maning dan iku para ibu sedaya adab-adab ing masjid ya sing terpenting saking sedaya adab iku adalah sing kepenak bae sing bisa dilakoni bareng-bareng yaiku doa masuk masjid dan doa keluar masjid niku diamalkan ya diamalkan nek masjid maca doa sikil tengan Allahumma ftahli abwaba rahmatik nek medal masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik tunapal apaan insyaallah semanten ingkang saged kawula aturaken monggo kita tutup kalih baosan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Rasulullah sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ilmi dhahir badan wa rasulna bi amali ibadika sholihin fi dinina wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma iftah li abwaab rahmatik Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najjina min al-'afwa wal hisab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin